Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kepada ketua kelasnya, silahkan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu teman-temannya. Doa selesai. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Mas Adam, Mbak Andin, Mas Afin, Mas Rian, Mbak Citra, Mbak Dita. Alhamdulillah masuk semua ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, masih ingatkah anak-anak dengan tepuk semangat? Iya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, agar menambah semangat kita pada hari ini, kita tepuk semangat dulu ya anak-anak. Sudah siap? Ibu pimpin ya. 3, 2, 1. Semangat. Yeay. Kemarin kita sudah belajar mengenai alat musik daerah ya anak-anak. Dan hari ini, adakah yang sudah tahu kita akan belajar apa hari ini? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai magnet dan juga gaya gravitasi. Nah, yang pertama-tama silakan anak-anak buka bukunya pada halaman 91. Nah, silakan anak-anak baca terlebih dahulu. Nanti setelah selesai membaca, anak-anak silakan mencari kata-kata sulit yang ada pada bacaan tersebut. Kemudian kata-kata sulit itu nanti silahkan anak-anak cari pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik, Ibu beri waktu 5 menit ya. Sudah selesai semua ya? Iya. Nah, siapa di sini yang akan menyampaikan hasil pekerjaannya? Ya, silakan Mas Brian. Ya, benar sekali. Di dalam bacaan tersebut terdapat 2 kata sulit. Yang pertama yaitu adalah adat. Adat merupakan kebiasaan atau aturan sejak dulu. Kemudian yang kedua ada toleransi. Toleransi adalah menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, seperti menghargai agama orang lain, ras dan juga suku yang berbeda-beda. Kemudian hari ini kita akan belajar mengenai magnet. Di sini ada yang sudah tahu apa itu magnet? Silahkan Mbak Andin. Ya, benar sekali. Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda lain di sekitar kita yang memiliki sifat khusus. Nah, sifat-sifat yang terdapat dalam magnet yaitu 1. Memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kemudian sifat yang kedua yaitu magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Contohnya besi, baja, dan juga nikel. Kemudian sifat yang ketiga yaitu magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Namun magnet hanya dapat menembus pada benda-benda yang ketebalannya tidak terlalu tebal. Itu berupa benda yang tipis seperti kertas, sabun buku, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya kita akan melakukan percobaan mengenai benda-benda yang dapat ditarik menggunakan magnet. Nah, di sini Ibu mempunyai magnet, kemudian ada spidol, kemudian ada daun, kemudian ada
ada uang logam. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan benda-benda yang dapat ditarik oleh si magnet ini. Nah, caranya kita dekatkan magnet kepada benda-benda yang sudah disediakan di sini ya anak-anak. Lalu kita lihat benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, coba ya. Baik, ini adalah contoh benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet, yaitu ada peniti, kemudian ada uang logam, dan juga ada jarum pentul. Dan benda-benda ini dapat ditarik oleh magnet. Kemudian benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet yaitu ada daun, kemudian ada spidol, dan juga ada batu. Jika kita coba, maka benda-benda ini tidak dapat tertarik oleh magnet ya anak-anak. Iya, benda-benda ini tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, baik, sudah paham ya anak-anak mengenai benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet dan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Iya. Nah, yang selanjutnya Ibu memiliki video yang akan menjelaskan mengenai gaya gravitasi. Nanti silahkan anak-anak menyimak video tersebut. Jangan lupa untuk ditulis pada buku masing-masing dan jangan lupa untuk dipahami dan juga dicermati. Silahkan disimak dulu untuk videonya. Ketika kamu melemparkan batu ke atas, batu itu akan turun kembali ke bawah. Ketika kamu melompat-lompat karena sedang kegirangan, kamu pun akan turun kembali ke tanah. Hal ini terjadi karena ada gaya tarik tak terlihat yang disebut dengan gravitasi. Gravitasi ini pula yang jadi biang keroknya bulan mengelilingi bumi dan juga mengedarkan planet-planet mengelilingi matahari. Tapi, bagaimana sebenarnya gravitasi itu bekerja? Faktanya, segala benda di dunia ini saling tarik-menarik. Semakin besar bendanya, makin besar gaya tariknya. Bumi yang sangat besar mampu dengan mudah menarik apel, sementara gaya tarik dari tubuh kita yang kecil ini tidak mampu menarik apel. Faktanya lagi, gaya tarik gravitasi ini juga berkaitan erat sama jarak antar bendanya. Semakin dekat jarak antara dua benda, makin besar gaya tariknya. Sementara, semakin jauh jarak antara dua benda, semakin lemah gaya tariknya. Simpelnya, ini mirip dengan apa yang terjadi ketika kamu mendekatkan dan menjauhkan dua buah magnet. Walaupun gaya tarik magnet tersebut berbeda dengan gaya tarik gravitasi. Lalu kalau demikian, bagaimana gravitasi bekerja? Dan bagaimana kita meyakini kalau gravitasi ini benar-benar ada? Menurut suatu cerita, dahulu kala Newton mendapatkan inspirasi ketika melihat sebuah apel jatuh dari pohon. Ia penasaran, apa sih yang bikin apel bisa jatuh? Kemudian, ia melakukan penelitian panjang selama bertahun-tahun untuk mengetahui penyebab dan proses jatuhnya apel tersebut. Sampai akhirnya tercetuslah gravitasi. Menariknya, setelah melakukan berbagai perhitungan terhadap gerakan bulan dan gerakan benda-benda langit lainnya, Newton menyadari kalau semua itu bekerja dengan mekanisme yang sama seperti jatuhnya apel di bumi. Dari sini disimpulkan bahwa gravitasi bersifat universal dan berlaku dimanapun di alam semesta. Namun demikian, temuan Newton tentang gravitasi ini masih sebatas penjelasan proses kerjanya saja, belum menjawab pertanyaan mendasar. Apa sih yang menyebabkan gravitasi? Jawabannya muncul setelah 200 tahun kemudian ketika si jenius Albert Einstein mengajukan teori terhebatnya bernama General Theory of Relativity atau relativitas umum yang menjelaskan tentang penyebab dari gravitasi. Bayangkan sehelai kain lebar yang keempat ujungnya dipegang erat-erat, lalu ambil sebuah bola dan letakkan di atas kain itu.
bola itu akan berada di tengah sambil melengkungkan kain. Ambil bola lain yang lebih kecil dan letakkan sembarang tempat di atas kain itu. Perhatikan, bola kecil ini akan menggelinding mendekat ke arah bola besar di tengah. Tetapi, kalau bola kecil itu kamu letakkan di atas kain sambil didorong ke samping, bola itu akan bergerak memutar terlebih dahulu sebelum sampai ke bola besar di tengah. Itulah yang terjadi pada bulan dan seluruh benda yang mengitari matahari. Tapi jangan dibayangkan, sama persis seperti ilustrasi ya. Ingat, kita melakukan percobaan ini di bumi yang memiliki gravitasi ke bawah. Sedangkan di dunia nyata, lengkungan ini ada di segala arah, sehingga pusat tarikannya ada di pusat bumi. Demikianlah cara kerja dari gaya misterius bernama gravitasi. Ia merupakan gaya tarik-menarik antar benda melalui mekanisme lengkungan dimensi ruang-waktu yang selalu menjaga agar kaki kita tetap menapak di tanah, menahan benda-benda tidak terlempar keluar angkasa, dan bahkan menjaga seluruh keteraturan gerakan benda langit di alam semesta. Nah, sudah dapat dipahami ya mengenai video yang telah Ibu putarkan? Iya, baik. Nah, gaya gravitasi yaitu gaya tarik bumi mengenai suatu benda-benda. Dan gaya gravitasi berada di pusat bumi. Baik, anak-anak, adakah yang ingin bertanya mengenai magnet dan juga gaya gravitasi? Baik, jika tidak, silakan anak-anak menutup bukunya. Selanjutnya kita akan bermain menggunakan stick. Nah, nanti stick ini akan berjalan dengan lagu. Apabila lagu berhenti, stick ini juga akan berhenti. Dan siswa yang mendapatkan stick ini wajib menjawab pertanyaan yang akan Ibu berikan. Paham ya anak-anak? Iya, kita nyanyikan dengan lagu Balonku Ada 5 ya. Baik, silahkan stick ini berjalan ke arah kanan ya. Silahkan dari Mbak Dita, silahkan diambil sticknya. Baik, kita mulai ya. Sudah siap anak-anak? Baik, kita mulai. 3, 2, 1. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu. Stop. Iya, berhenti di siapa sticknya? Iya, Mas Adam ya. Nah, Mas Adam silahkan jawab pertanyaan dari Ibu ya. Iya, apakah yang dimaksud dengan gaya magnet Mas Adam? Ya, benar sekali Mas Adam. Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda lain di sekitar kita yang memiliki sifat khusus. Baik, kita lanjutkan ya. 3, 2, 1. Merah muda dan biru meletus balon hijau dan berhenti. Iya, siapa yang mendapatkan sticknya? Iya, Mbak Citra, silahkan nanti dijawab ya pertanyaan dari Ibu. Nah, Mbak Citra, sebutkan sifat-sifat dari magnet. Ya, silahkan dijawab Mbak Citra. Ya, benar sekali Mbak Citra. Sifat-sifat dari magnet yaitu yang pertama, magnet memiliki dua kutub yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Kemudian sifat yang kedua yaitu magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Dan yang ketiga, magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Baik, kita lanjutkan lagi ya permainannya. Baik, 3, 2, 1. Hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Ya, berhenti. Siapa yang mendapatkan sticknya? Iya, Mas Afin.
Silahkan nanti pertanyaan dari Ibu dijawab ya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan gaya gravitasi? Silahkan Mas Alvin untuk dijawab pertanyaan dari Ibu. Baik, benar sekali. Gaya gravitasi yaitu gaya tarik bumi terhadap benda-benda. Dan gaya gravitasi berada di pusat bumi. Baik, sudah paham semua ya anak-anak mengenai materi pembelajaran kita pada hari ini mengenai magnet dan juga gaya gravitasi? Iya, baik. Untuk yang selanjutnya, Ibu memiliki hadiah untuk anak-anak Ibu yang dapat menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Yaitu, silakan untuk Mas Adam diambil ke depan, Mas Alvin dan juga Mbak Citra. Iya, silakan diambil ke depan ya. Baik, untuk anak-anak Ibu yang belum mendapatkan hadiah dari Ibu, tidak usah berkecil hati karena kita masih akan bertemu pada pembelajaran yang akan datang. Baik, untuk yang selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak untuk pembelajaran yang akan datang. Yaitu tugasnya silahkan anak-anak belajar mengenai gaya gesek. Karena di pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari mengenai gaya gesek. Silahkan untuk tugasnya dicatat pada buku masing-masing ya anak-anak agar tidak lupa. Baik, untuk hari ini kita sudah belajar apa saja tadi anak-anak? Ya, benar sekali. Hari ini kita telah mempelajari mengenai magnet dan juga gaya gravitasi. Ya. Nah, untuk anak-anak Ibu jangan lupa di rumah tetap belajar dan juga menjaga kesehatannya ya anak-anak. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita akan bertemu lagi pada pembelajaran yang akan datang dan kita akan belajar mengenai gaya gesek. Baiklah, pembelajaran pada hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.